Pernahkah sebuah kerajaan hampir runtuh hanya karena sepotong kantong emas? Dan pernahkah seorang ratu menghukum darah dagingnya sendiri demi sebuah prinsip? Inilah kisah yang mengguncang tanah Kalingga selama berabad-abad. Sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah epik Nusantara lain yang penuh pelajaran moral dan drama yang mencengkeram hati. Pada abad ke-7 di Tanah Jawa, berdirilah Kerajaan Kalingga yang dipimpin oleh seorang ratu yang dikenal karena ketegasannya, Ratu Sima. Namanya menjadi legenda bukan karena kejayaan perang, melainkan satu nilai yang ia tegakkan di seluruh kerajaan. Kejujuran adalah napas kehidupan. Namun, ketika sebuah ujian muncul, moral seluruh rakyat, bahkan keluarganya sendiri, dipertaruhkan. Malam turun perlahan di atas kerajaan Kalingga, membawa aroma tanah lembab dan desau angin yang menyentuh dedaunan seperti bisikan rahasia para leluhur. Di istana utama, lentera-lentera minyak bergoyang lembut di terpa angin, memantulkan bayang-bayang panjang di dinding batu yang dingin. Di tengah balairung megah yang biasanya penuh dengan suara musyawarah dan tawa para bangsawan, kini hanya ada satu sosok yang masih terjaga, Ratu Sima. Dengan mahkota emas bertatahkan batu hijau di kepala, ia duduk di singgasananya, namun sorot matanya tidak memancarkan kemegahan seorang penguasa. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam benaknya. Ia menatap jauh keluar jendela, ke hamparan kota Kalingga yang diiterangi cahaya api obor. Rakyatnya hidup makmur. Padi melimpah, perdagangan berkembang, dan kedamaian lama menaungi negeri. Namun, justru di puncak kemakmuran itulah, kekhawatiran menyelinap masuk seperti ular berbisa. Kemakmuran sering membuat manusia lupa diri, bisik Ratu Sima pada dirinya sendiri. Ia ingat cerita dari para pedagang, kerajaan-kerajaan tetangga yang dulu kuat, kini hancur karena korupsi, pencurian, dan hilangnya moral. Tidak ada musuh dari luar yang mengalahkan mereka. Mereka kalah oleh kebusukan dari dalam. Ratu Sima menggenggam pegangan singgasananya. Jemari bergetar halus, tapi bukan karena takut, melainkan karena tekad. Aku tak akan membiarkan itu terjadi pada Kalingga, pikirnya. Ia menginginkan rakyat yang bukan hanya patuh pada hukum, tetapi patuh pada hati nurani mereka sendiri. Setia pada kejujuran, bahkan ketika tak ada mata yang melihat. Namun bagaimana ia bisa tahu apakah rakyat benar-benar jujur atau hanya berpura-pura demi menyenangkan rajanya? Sang Perdana Menteri, Empu Watsika, memasuki balairung dengan langkah senyap. "Baginda, masihkah Anda gelisah?" tanyanya dengan hormat. Ratu Sima menatapnya dengan mata yang tajam namun penuh beban. "Watsika, aku takut moral rakyat perlahan melemah, tergerus oleh kenyamanan. Aku perlu membuktikan apakah fondasi negeri ini benar-benar kokoh." Empu Watsika terdiam. Ia tahu ketika ratu sudah punya kegelisahan seperti ini, biasanya akan muncul keputusan besar. Dan keputusan besar dari Ratu Sima seringkali mengguncang seluruh kerajaan. "Apa yang akan Baginda lakukan?" tanya sang menteri akhirnya. Ratu Sima menghela napas panjang, seolah mengumpulkan kekuatan. Dalam tatapan matanya, ada nyala tekad sekaligus bayangan sesuatu yang lebih kelam. Sebuah rencana, sebuah ujian. "Aku akan menguji rakyat Kalingga tanpa mereka sadari." Kalimat itu meluncur pelan, namun cukup untuk menggoyahkan hati sang menteri. Karena ia tahu, ketika ratu ingin menguji moral, tidak ada yang aman, bahkan keluarga kerajaan. Dan malam itu, di tengah keheningan yang hanya ditemani hembusan angin dan suara serangga, sebuah takdir mulai bergerak. Takdir yang kelak membuat nama Ratu Sima diingat selama berabad-abad, dalam hormat, cinta, dan ketakutan.
Fajar menyingsing perlahan di atas Kalingga, mewarnai langit dengan semburat jingga yang lembut. Para pedagang mulai membuka lapak, bau roti panggang dan rempah-rempah memenuhi udara, dan suara ayam jantan bersautan dari kejauhan. Kerajaan itu tampak seperti negeri yang tak tersentuh dosa, setidaknya dari luar. Di gerbang kota, seorang pedagang asing dari seberang lautan memasuki Kalingga. Jubahnya panjang, wajahnya tertutup sedikit oleh kerudung, dan sepasang matanya yang tajam mengamati keadaan sekitar. Ia bukan pedagang biasa. Ini adalah orang yang dipilih oleh Ratu Sima sendiri. Di balik jubahnya, ia membawa sesuatu, sebuah kantong emas. Emas murni, berat dan berkilau. Bukan emas sembarang emas, tetapi emas yang sengaja dipilih untuk memancing hawa tamak. "Letakkan itu di tengah jalan utama," pesan Ratu Sima sebelumnya. "Jangan kau jaga, jangan kau tunggui. Biarkan rakyat berpikir itu milik siapapun selain kerajaan." Maka pagi itu, ketika jalanan masih mulai ramai, pedagang asing itu berhenti di sebuah titik tempat orang berlalu lalang. Di sana, di atas tanah keras yang sering dilintasi pedati dan kuda, ia meletakkan kantong emas itu. Tidak disembunyikan, tidak ditutupi, dibiarkan terlihat. Beberapa orang yang melintas menatap heran. "Apakah itu emas?" bisik seorang ibu sambil menahan lengan anaknya. "Tinggalkan saja, jangan disentuh," ujar seorang tetua desa cepat-cepat. Dan begitulah ujian itu dimulai. Matahari naik, jalan semakin ramai. Banyak yang melihat kantong itu, namun tak satu pun berani mendekat. Mereka hanya saling melempar pandang penasaran, tetapi selalu memilih berjalan lebih cepat. Ada bisik-bisik, "Siapa yang ceroboh menjatuhkan itu? Mungkin itu jebakan pencuri. Jangan sentuh, kau ingin berurusan dengan prajurit istana." Kantong emas itu seolah menjadi pusat gravitasi baru di kota. Semua memperhatikannya, tapi tak seorang pun memikirkannya sebagai milik mereka. Rumor mulai beredar. Ada yang mengatakan emas itu milik pedagang kaya. Ada yang bilang itu milik dewa-dewi yang sedang menguji manusia. Ada pula yang yakin itu barang bukti kejahatan. Tapi yang tak mereka tahu, inilah ujian moral terbesar dalam sejarah Kalingga. Meski begitu, tetap tak ada tangan yang berani menyentuhnya. Tidak ada jari yang mendekat. Tidak ada langkah yang berhenti terlalu lama. Namun, dalam keramaian, tampak mata-mata penasaran, dan itulah yang diamati para mata-mata ratu dari kejauhan. Beberapa pedagang mulai merasa kantong itu mengganggu arus jalan. Kuda-kuda terpaksa menghindar, pedati tersendat, tapi tetap tak ada yang berani memindahkan. "Lebih baik kita biarkan," kata seorang pengemudi pedati. "Hukum kerajaan jelas, menyentuh barang orang lain tanpa izin bisa membuatmu kehilangan anggota tubuh." Bayangan hukuman itu cukup untuk membuat tangan-tangan tetap berada di sisi tubuh. Dari balkon istana, Ratu Sima diam-diam menyusun laporan-laporan dari mata-matanya. Kantong emas itu tetap di tempat semula, tak seorang pun menyentuhnya. Ratu Sima mengangguk bangga. "Moral mereka masih kokoh," bisiknya sambil menatap jauh ke arah pasar. Namun ia tidak tahu bahwa takdir sedang menunggu momen paling pedihnya. Bahwa seseorang, orang yang paling tidak ia duga, akan melanggar aturan itu bukan karena tamak, tetapi karena niat sederhana yang tampak tak berarti. Sebuah langkah kecil akan mengguncang pondasi seluruh negeri. Dan ujian yang awalnya dimaksudkan untuk rakyat akan berbalik menghantam hatinya sendiri. 4 hari telah berlalu sejak kantong emas itu diletakkan di tengah jalan utama. Di bawah terik matahari yang memantulkan cahaya dari atap-atap rumah, kehidupan Kalingga berjalan biasa saja. Tidak ada yang mencolok, kecuali satu benda kecil yang masih setia berada di tempatnya. Pada pagi kelima, jalan itu kembali ramai. Namun,
Sebuah sosok yang jarang hadir di kawasan itu muncul di tengah hiruk-pikuk pasar. Pemuda berusia 20 tahun itu dikenal baik hati, rendah hati, dan selalu tersenyum pada rakyatnya. Ia sering menyamar untuk mendengar keluhan rakyat tanpa protokol kerajaan. Hari itu pun ia berjalan sendirian, hanya ditemani dua pengawal yang mengikuti dari jauh. Ia tersenyum melihat anak-anak berlarian, para pedagang menawar barang, dan para penenun menggantungkan kain indah mereka. Tetapi tiba-tiba langkahnya terhenti. Matanya tertuju pada satu benda, kantong emas, tergeletak begitu saja di tanah, seperti barang yang terlupakan. "Kenapa ini dibiarkan di sini?" gumamnya pelan. Putra mahkota bukan orang tamak, ia bahkan tak berniat menyentuh isinya. Yang ia pikirkan hanya satu, kantong itu menghalangi jalan, berpotensi membuat seseorang tersandung atau membuat pedati terhenti mendadak. Ia menunduk, memperhatikan kantong yang tampaknya sudah berdebu oleh waktu. Kerut kecil muncul di dahinya. Siapapun pemiliknya pasti akan mencarinya. Tapi dibiarkan di tengah jalan seperti ini, berbahaya. Para rakyat yang melihat keberadaannya terdiam. Suasana seketika berubah hening, seolah waktu berhenti menahan napas. "Yang mulia," bisik seorang wanita pedagang, wajahnya mulai tegang. "Jangan disentuh." Tapi suara itu terlalu pelan, terlambat. Dengan niat sederhana, hanya niat memindahkan dan mengamankan, putra mahkota meraih kantong emas itu. Ia hanya mendorongnya sedikit ke tepi jalan. Bahkan tidak mengangkatnya, tidak membukanya, tidak mencoba memiliki. Tapi hukum kerajaan jelas. Menyentuh barang bukan milik sendiri tanpa izin adalah pelanggaran berat. Dan rakyat tahu itu. Wajah-wajah mereka berubah pucat, seolah menyaksikan bencana yang tak bisa dicegah. Bisik-bisik mulai terdengar. "Ia menyentuhnya. Putra mahkota melanggar hukum. Bagaimana mungkin? Apa yang akan ratu lakukan?" Para pengawal yang melihat kejadian itu terperanjat. Mereka saling bertatapan, tak berani menegur sang putra mahkota, tetapi juga takut akan konsekuensi yang menanti. Putra mahkota Narayana yang sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja menyentuh ujian moral terbesar kerajaan, hanya mengusap tangannya dari debu dan melanjutkan langkahnya. Namun di belakangnya, berita mulai menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Dari pasar ke pengrajin, dari pengrajin ke pedati, dari pedati ke rumah-rumah, dari rakyat ke para pejabat, dan akhirnya ke istana. Di Balairum, ketika rumor itu sampai ke telinga Ratu Sima, wajah sang ratu tidak menunjukkan keterkejutan. Namun, di mata yang tajam itu, seberkas bayangan gelap muncul. Sebuah kesadaran yang menampar hatinya dengan keras. Ratu Sima menutup matanya sejenak. Nafasnya berat. Namun ia tahu, takdir kini sedang menguji bukan hanya rakyat Kalingga, tetapi tekad dan integritas dirinya sendiri. Ujian moral yang ia buat kini berbalik menguji hatinya sebagai seorang ibu. Balairung Istana Kalingga yang biasanya megah dan anggun berubah menjadi ruang penuh tekanan. Tirai-tirai merah yang biasanya berkibar anggun kini tampak seperti bayang-bayang darah. Para pejabat berdiri berbaris, wajah mereka tegang, mata mereka saling melirik. Tak satu pun berani menjadi yang pertama berbicara. Kabar bahwa putra mahkota Narayana menyentuh kantong emas telah sampai ke seluruh penjuru istana. Dan kini rakyat menunggu kabar. Para bangsawan menahan nafas, para penasehat gemetar. Karena mereka tahu satu hal, Ratu Sima tak pernah sekalipun melanggar hukum yang ia buat sendiri. Ketika dua prajurit menggiring putra mahkota memasuki Balairung, suara-suara hening seketika.
Langkah Narayana terdengar jelas di lantai batu. Pelan, mantap, namun penuh beban. Ia bukan pemuda pengecut. Ia tidak melawan. Ia menerima. Di singgasana paling depan, Ratu Sima duduk tegak. Wajahnya tenang seperti air danau yang membeku. Namun, ada badai hebat di balik matanya. Ketika Narayana berlutut, Balairung seolah membeku. "Yang mulia ibu," ucapnya dengan suara lembut namun sangat jelas, "aku tidak berniat mengambil emas itu, hanya memindahkannya agar tak membahayakan rakyat." Suara itu mengguncang jiwa setiap orang di ruangan itu. Ada isak tertahan, ada kepala yang tertunduk. Bahkan Empu Watsika, penasehat paling setia Ratu Sima, meneteskan air mata tanpa suara. Seorang pejabat tua maju ke depan. "Baginda," suaranya bergetar. "Putra mahkota tidak punya niat jahat. Ia tidak ingin memiliki emas itu. Hanya memindahkannya. Mohon kebijaksanaan Baginda untuk kali ini." "Benar, Baginda," sahut pejabat lain. "Jika hukum diterapkan tanpa belas kasih, maka hukum akan kehilangan jiwanya." Namun sebelum suara-suara itu makin jauh, Ratu Sima mengangkat tangan. Hening seketika jatuh, seperti malam tanpa bulan. "Para pejabat Kalingga." Suara Ratu Sima terdengar tenang, namun ada gemuruh halus di baliknya. "Bukankah kita telah sepakat bahwa hukum kerajaan berlaku untuk semua? Untuk rakyat, untuk kalian, dan untuk keluargaku?" Seorang pejabat muda memberanikan diri maju. "Benar, Baginda, tetapi ia adalah pewaris tahta. Kejadian ini," potong Ratu Sima tajam, "justru karena ia pewaris tahta, ia harus menjadi contoh tertinggi ketaatan hukum." Narayana menunduk semakin dalam. Ia tahu ibunya benar. Ia tidak memohon ampun, tidak membela diri. Ia hanya berkata, "Jika hukuman itu demi tegaknya kejujuran negeri ini, aku menerimanya." Kata-kata itu menghantam hati seluruh ruangan. Beberapa pejabat menutup wajah mereka menahan tangis. Bahkan prajurit yang berdiri tegap tampak berusaha menahan suara napas yang bergetar. Ratu Sima menarik napas panjang. Tangannya mengepal di atas lengan singgasana. Ia ingin memeluk putranya. Ia ingin mengatakan bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Ia ingin menghentikan persidangan ini dan mengakhiri penderitaan. Tetapi ia tahu, jika ia membiarkan pelanggaran ini lolos hanya karena itu putranya, seluruh hukum Kalingga akan runtuh dalam satu hari. Satu belas kasihan akan menghancurkan ratusan tahun nilai yang ia junjung. Dengan suara yang dalam dan tegas, ia mengucapkan kalimat yang akan dikenang sepanjang zaman. "Putra mahkota Narayana, berdasarkan hukum Kalingga, engkau telah menyentuh barang bukan milikmu tanpa izin. Maka hukuman yang telah ditetapkan harus dilaksanakan." Balairung bergemuruh dengan tangis tertahan. Rakyat di luar istana mulai meratap, dan putra mahkota menunduk tanpa rasa takut. "Laksanakan hukuman pemotongan kaki," ujar Ratu Sima akhirnya. Suaranya retak namun tetap tegas. Napas ratusan orang terhenti. Beberapa roboh berlutut. Para prajurit menutup wajah mereka dengan helm agar air mata tidak terlihat. Sementara Ratu Sima, meski tampak kokoh dari luar, hatinya retak seperti kaca yang jatuh dari ketinggian. Namun, ia tidak boleh goyah, karena ia tahu, dalam sekejap, ia bukan hanya ratu, tetapi ujian terberat moral bangsanya. Hari hukuman tiba. Matahari tertutup awan tebal, seolah langit ikut muram menyaksikan keputusan yang paling menyayat dalam sejarah kerajaan Kalingga. Di halaman istana, ratusan rakyat berkumpul dalam diam.
Tidak ada teriakan, tidak ada protes lantang. Yang ada hanyalah duka cita yang menggantung di udara. Di tengah kerumunan, putra mahkota Narayana berdiri dengan wajah tenang. Senyumnya kecil, hampir tak terlihat, namun cukup untuk menenangkan para prajurit yang menggigil ketakutan. Ia tidak terlihat sebagai seorang pelanggar hukum, tetapi seorang pahlawan yang siap menerima takdir yang tak pernah ia duga. Di tangga istana, Ratu Sima muncul. Jubah kerajaannya berkibar, tetapi wajahnya setegas batu pualam. Namun jika seseorang melihat lebih dekat, ada garis-garis kesedihan di matanya. Bekas malam-malam tanpa tidur yang menyiksa. Ketika Ratu Sima berjalan menuju putranya, langkahnya seperti menghentak hati setiap orang yang menyaksikan. Para ibu memeluk anak mereka erat. Para lelaki menundukkan kepala. Para tetua meneteskan air mata. Mereka tahu, ratu ini bukan kejam. Ia bukan tanpa hati. Ia hanya memilih keadilan meski harus mengorbankan darah dagingnya sendiri. Ratu Sima berhenti di depan putranya. Untuk pertama kalinya sejak persidangan, mereka saling menatap. Narayana tersenyum lembut. Ratu Sima ingin membalas senyum itu, tetapi bibirnya bergetar. "Anakku," bisiknya, suara hampir patah. "Jika ada jalan lain, aku pasti memilihnya." Narayana menggeleng pelan. "Ibu, jika aku melanggar hukum meski hanya sedikit, maka seluruh negeri akan merasa bebas melanggar lebih banyak. Engkau melakukan yang benar." Kalimat itu sungguh menampar jiwa para saksi. Tangisan tak lagi bisa ditahan. Kemudian, dengan suara yang kembali tegas, Ratu Sima mengangkat tangannya dan memberi tanda kepada algojo kerajaan. Namun, sebelum algojo maju, tiba-tiba seorang menteri tua berlutut, menangis keras. "Baginda, ini bukan keadilan, ini kesedihan. Tolong hentikan ini." Beberapa rakyat ikut berlutut. Suara ratapan naik seperti gelombang. Tapi Ratu Sima menutup mata sesaat. Dan ketika ia membukanya, tidak ada keraguan. Hukum harus tegak. Tanpa hukum, negeri ini akan runtuh. Dengan isyarat terakhir, hukuman dijalankan. Pekikan kesakitan putra mahkota hanya terdengar sebentar, lalu tenggelam dalam suara tangis rakyat. Ratu Sima memalingkan wajah. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Tetapi ia tetap berdiri tegak sebagai ratu. Narayana pingsan, namun ia selamat. Ia kehilangan sebagian kakinya, namun tidak kehilangan kehormatannya. Kabar tentang ketegasan Ratu Sima menyebar jauh melampaui batas Kalingga. Dari pelabuhan hingga pegunungan, dari kerajaan tetangga hingga negeri-negeri jauh, nama Ratu Sima dibicarakan dengan rasa kagum dan gentar. Inilah ratu yang menghukum putranya sendiri demi hukum. Kejujuran adalah nyawa negeri itu. Dan rakyat Kalingga? Mereka hidup dalam ketertiban dan kejujuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada satupun yang berani menyentuh barang temuan. Tidak ada pencuri, tidak ada penipu. Negeri itu menjadi simbol moral yang tak tergoyahkan. Putra mahkota Narayana dirawat dengan penuh perhatian. Meskipun cacat, dia tumbuh menjadi pemimpin yang bijaksana, dihormati, dan penuh empati. Luka itu menjadi pengingat, bukan tentang kesalahan, tetapi tentang pengorbanan demi kebenaran. Tahun demi tahun berlalu, namun nama Ratu Sima tak pernah padam. Kisah kantong emas menjadi legenda yang diceritakan di depan perapian, di sekolah, di pasar, di istana. Setiap generasi diajarkan bahwa kejujuran tidak boleh dinegosiasikan, bahkan oleh seorang ratu, bahkan jika yang dihukum adalah orang yang paling ia cintai.
Dan di antara semua hukum yang pernah ditulis, keputusan Ratu Sima itulah yang paling menggema, melampaui masa hidupnya, melampaui kekuasaannya, bahkan melampaui batas-batas kerajaan. Karena nilai moral sejati tidak mengenal waktu.